Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat? Sehat. Terima kasih Bu lihat ganteng dan cantik-cantik semua ya. Semangat dan tepuk tangan dulu buat kita. Nah, sebelum melanjutkan aktivitas kegiatan kita seperti sedia kala ya, biasanya kita melakukan apa? Berdoa. Berdoa. Baik, silakan. Siapa petugas doanya? Oke, silakan ya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ya. Dipersilahkan untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku. Baik, silakan duduk kembali. Baik, hari ini ya, Ibu menyampaikan sedikit motivasi buat kita semua ya, agar kalian dan Ibu juga sama tetap masih bersemangat ya. Siapa di sini yang memiliki cita-cita yang ingin menjadi seperti orang yang sukses? Ada nggak? Tunjuk tangannya kalau ada. Semua ingin menjadi orang yang sukses, lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu buat kita. Pertanyaan Ibu ya, apakah kita semua ini mengharapkan orang lain yang melakukan perubahan kepada diri kita ini untuk mencapai suatu kesuksesan tadi, atau untuk meraih cita-cita dan impian kita? Apakah kita mengharap orang lain yang melakukannya? Tidak. Siapa yang harus melakukan itu? Diri sendiri. Berarti kita harus memiliki tekad yang kuat untuk meraih sesuatu impian cita-cita kita ya. Ibu akan mengajak kita rileks ya. Nah, selanjutnya silakan berdiri lagi. Silakan berdiri ya. Dan dilihat kalian mengikuti yang ini. Mengikuti. Kalau ibu begini bertangan diangkat ya. Oke, siap? Konsentrasi tetap. Oke. Oke ya. Oke, siap. Tetap konsentrasi. Yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Ada? Tidak ada. Baik. Berarti hadir semua ya. Ibu menceklis kehadiran kalian semua. Ibu memang sudah hafal semua murid Ibu ya. Kayak yang selanjutnya yaitu dengan kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran materi minggu lalu ya, dan dikaitkan dengan hari ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar ya, melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan satu, mampu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Oke, mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang kedua, Merancang mitigasi atau upaya penanggulangan perubahan lingkungan. yes. Nah, dua tujuan inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Maka dari itu Ibu akan mentes awal dulu. Nah, hari ini ya, dengan words wall. Nah, nanti kalian akan merangkai kata ya. Merangkai kata di sini lengkap dengan pertanyaannya yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Juga ada kaitannya dengan yang minggu lalu. Nah, nanti setelah kalian bisa menjawab ini semua, nanti merangkai kata di depan seperti ini, dipersilahkan maju ya. Nanti kalian akan mengetahui pelajaran kita berkaitan tidak hari ini dan minggu kemarin. Oke? Siap. Oke? Dipersilahkan kalian maju ke depan dan kalian mencari kata-kata yang tersedia di dalam kolom. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan
kaca. Energi. Sebelah Oke. itu. Sebelah itu. Rumah kaca sebelah. Rumah kaca. Karbon Oke. dioksida, Bu. Karbon dioksida. Ada nggak ya karbon dioksida? Yes, lanjut lagi. Ibu akan memutarkan video. Video ini kalian lihat dan kalian cermati ya. Cermatilah hal menarik dalam tayangan berikut ini. Ini masih tetap terkait juga, ada kaitannya dengan minggu kemarin ya. Ibu akan mengulas sedikit tentang pelajaran minggu kemarin juga dan di pelajaran kita juga di minggu ini. Baik, ibu akan memutarkan langsung ke videonya. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. Kalau kita sudah mencermati video ini, ada pertanyaan juga ya untuk kita semua. Apakah ada pernah kalian menyadari bahwa terjadi suatu perubahan lingkungan di lingkungan kalian? Apakah ada kalian melihat dan merasakan bahwa sudah terjadi gitu loh, perubahan lingkungan di sekitar kalian? Ada. Yang ini materi yang diperhadapkan kepada kita dengan judul apa? Ada nggak kaitannya dengan video atau virtual tadi? Ada. Berarti hari ini apa judulnya adalah? Pemanasan global. Yes, pemanasan global. Kemudian kita lanjut next yang berikutnya. Nih, pemanasan global merupakan Peningkatan suhu laut, daratan, yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ya, kok manusia yang disalahkan ya? Betul tidak? Pemanasan global terjadi oleh aktivitas manusia. Yes. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Lanjutlah. deforestasi. Yes, keren semua ya. Kemudian yang kedua, apanya? Terus apa tuh? Baca lagi. Seperti mematikan lampu dan alat elektronik ketika tidak digunakan. 3. Transportasi ramah lingkungan. Yes, lanjut. Mengajak siswa menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi karbon. Ya. Cermati tayangan berikut ini terkait dengan tanda pemanasan global. Nih, di sini sudah dia akan jelaskan videonya. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini diam tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Oke, demikian tadi ya video. Kita telah bersama-sama menyimak satu video yang Ibu putar ya. Saya mengajak kembali ya peserta didik untuk mempersiapkan dirinya hasil pengamatan tadi ya. Bahwa kalian harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada terkait di dalam video ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan Ibu bagikan di LKPD. Hari ini, saat ini, kalian Ibu persilahkan untuk membentuk 3 kelompok ya. Silahkan bentuk dulu 3 kelompok. Bentukkan kelompok.
selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, lembaran kerja ya, peserta didik. Nanti di LKPD ini ya lengkap ada pertanyaan pemantik tadi dan juga beberapa pertanyaan ya sesuai dengan kelompoknya. Pertanyaan yang berbeda juga ke kelompoknya ya. Tugas kalian nanti menemukan jawabannya dari video-video tadi dan bagaimana hasil penyimpanan kalian di sini akan terlihat jawabannya ya. Jadi silakan Rasa Tuana boleh membantu Ibu untuk membagikan LKPD-nya ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan lembaran soal atau LKPD yang dibagikan di setiap kelompok? Kelompok 2 ada pertanyaan? Dibaca dulu ya, dibaca dan disimak dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh ditanyakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, disimak dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kelompok 2 ada pertanyaan? Boleh ya? Ada? Tidak ada. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas di situ ya, ada berupa tugas yang diberikan oleh guru. Kalian nanti akan mempresentasikan hasil kelompok kalian di depan kelas ya. Baik, dan juga dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain jika nanti temannya untuk menyampaikan presentasinya. Oke, silakan lakukan dan kerjakan dari sekarang. Semua sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah, selanjutnya apa tadi? Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kira-kira yang siap kelompok yang mana? Terlebih dulu. Kelompok? 2. Oh 2, oke. Silakan kelompok 2. Yang lain silakan memperhatikan temannya. Silakan memperhatikan temannya di depan. Silakan. Nah, silakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Tri Moreno, Saya Raina Natalia. dan saya Herina Kaleo, Dan saya Fedi Adriano. saya Christian Dwi Sintano, Dan saya Kristi Perianto. dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pemantik 1. Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar telah banyak berubah? Ya, tentu saja kami menyadarinya. Beberapa tahun lalu, musim hujan datang tepat waktu dan ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, apres dulu. Sangat keren sekali ya. Nah, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait
menyampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Saya Fania Nugrahni. Nama saya Sarah Besia. Nama saya Aditya. Nama saya Maria Pratiwi. Nama saya Giovanni. Dan saya Rasulullah. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari jawaban pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar telah banyak berubah? Ya, kami menyadari bahwa lingkungan sekitar telah banyak berubah. Dulu udara terasa lebih sejuk dan nyaman, namun sekarang seringkali terasa lebih panas, terutama di siang hari. Jelas? Jelas. Kalau kurang jelas bisa saya ulang lagi. Ya, ada. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada. Oke. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, pertanyaan dulu. Terima kasih semua untuk kelompok 1 nih ya. Kelompok 1, kelompok mereka Sakulana, Adit, dan juga mereka Fani ya. Sangat keren Maria Pratiwi. Nah, kemudian ya dari kelompok 3 ya belum ya? Ya, dari beberapa kelompok tadi sangat kritis sekali sudah ya. Dan pertanyaan, jawaban, dan cara-caranya berdiskusi dan menyampaikan. Silakan lanjutkan lagi untuk kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami dari kelompok 3, saya Sejika Gabrielia, Saya Rakam Gerson. Saya Kevin Merekoati. saya Pika Nugrahni. Saya Asa Bintang Bunda. Dan saya Jerry Cesar Pertama. Ya baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban dari pertanyaan pemantik pertama. Pertanyaannya, apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar telah banyak berubah? Jawaban kami adalah ya, kami sangat menyadari perubahan tersebut. Saat ini, banyak area hijau yang berubah menjadi pemukiman atau pusat perbelanjaan dan yang menyebabkan suhu udara menjadi lebih panas. Selain itu, perubahan pola cuaca seperti musim kemarau yang lebih panjang atau musim hujan yang datang lebih awal menjadi sering terjadi. Sudah jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan, sekian presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai dulu. Oke, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, habis ini Ibu meminta kalian mengumpulkan kertas lembaran LPPD tersebut ya, biar Ibu nanti mengambil penilaiannya. Siapa yang menyampaikan hasil kesimpulan dari hasil diskusi kelompok masing-masing kelompok tadi yang bisa menyimpulkan keseluruhan hasil diskusinya? Siapa kira-kira yang ingin menyampaikan? Silakan. Siapa? Oke, Rasa Kelana dipersilakan. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Rasa Kelana. Dan saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan kesimpulan dari saya. Oke. Peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, dan frekuensi bencana alam yang meningkat adalah tanda-tanda utama pemanasan global yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi cuaca dan iklim secara global, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kondisi lokal, seperti meningkatnya suhu udara, kenaikan permukaan laut yang mengancam daerah pesisir, dan bencana alam yang lebih sering. Semua tanda ini menunjukkan bahwa pemanasan global adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Yes, guys.
kasih ya sudah mampu menyimpulkan. Ada lagi yang lain? Ibu persilakan. Oke, Jerry ya. Jerry, silakan. Ya, saya Jerry Cesar pertama akan memberikan kesimpulan dari presentasi semua kelompok hari ini. Silakan. Jerry. Jadi kesimpulannya adalah mitigasi pemanasan global memerlukan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk siswa dan remaja. Dengan langkah-langkah seperti mengurangi emisi karbon, mendukung restorasi ekosistem seperti mangrove, dan meningkatkan kesadaran akan kesiapsiagaan bencana. Kita dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pemanasan global. Kesadaran dan tindakan kolektif adalah kunci untuk memperlambat laju perubahan iklim dan melindungi lingkungan serta kehidupan di masa depan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Yes, apa lagi? Ya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, Ibu akan membagikan satu lembaran kertas lagi untuk rubrik penilaian rekan sejawat. Sesama kalian menilai di dalam kelompok tadi. Di situ ada pertanyaan, kalian tinggal menceklis saja ya, sesuai dengan penglihatan perasaan kalian. Silakan rasa kelana lagi, Ibu minta bantu ya, membagikan kertas penilaian tersebut. Dia boleh bantu kerja sama orang satu, 2 orang bisa membagi islah. Tes objektif ya, kalian nanti siapkan lembaran ya. Nanti Ibu membuat pertanyaan lewat virtual ya. Kalian akan menulis jawabannya di kertas kalian, nanti akan dikumpulkan ya ke Ibu. Nah, sudah ya. Perhatikan soal berikut ini. Nah, kita sama-sama siapkan kertas ya. Berilah tanda silang pada jawaban yang dianggap benar di sini. Dan kalau di kertas kalian ya, kalian akan membuat jawabannya ya. Nanti akan dikumpulkan lagi ke Ibu. Siap-siap? Nah, berbentuk kuis ya. Oke, siap? Pertanyaan pertama ya. Penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah, silakan kalian cari ya jawabannya dan tulis di buku kalian yang ini. Kemudian ya kita akan melanjutkan ke kesimpulan. Nah, ya. Ini tadi sudah nanti dikumpulkan ya di sini ya. Baik. Dari kesimpulan keseluruhan pembelajaran kita dari awal, pertengahan bahkan mau berakhir ini pelajaran ya. Dari semua, bukan hanya dari hasil diskusi tadi. Kira-kira adakah siswa peserta didik kalian semua yang mau menyampaikannya? Dipersilakan, silakan. Siapa? Ya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Kristian Sintadong. Saya akan menyampaikan kesimpulan untuk keseluruhan pembelajaran ini dari saya. Oke, siap. Kesimpulan terkait pembelajaran gejala pemanasan global adalah bahwa pemanasan global merupakan fenomena yang memiliki dampak luas dan serius terhadap iklim, lingkungan, dan kehidupan manusia. Pemahaman mendalam tentang tanda-tanda pemanasan global seperti peningkatan suhu, perubahan pola cuaca, dan penaikan permukaan laut sangat penting bagi siswa. Dengan kesadaran ini, siswa dapat berperan aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi, seperti mengurangi emisi karbon, mendukung konservasi lingkungan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Pembelajaran ini menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam menjaga keberlanjutan bagi bumi generasi mendatang. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, dari kesimpulan teman kita itu sangat keren sekali sudah ya. Tapi Ibu akan menyampaikan sedikit lagi tentang kesimpulan pada hari ini. Nah, kesimpulan dari Ibu juga ya. Pembelajaran tentang gejala pemanasan global adalah apa? Kira-kira upaya
krusial untuk menanamkan kesadaran ekologi pada siswa manusia juga sama ya. Baik. Perubahan iklim bukan hanya sekedar apa? Hanya sekedar apa? Aspek apa lagi? Abstrak saja, tetapi masalah nyata yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kemudian hal ini tercermin dalam berbagai gejala seperti apa? Ekosistem, peningkatan suhu, dan pola cuaca yang tidak menentu. Oke. Yang berdampak langsung kepada kesehatan, kehidupan, pertanian, ya, persediaan air, kemudian kondisi lingkungan di tempat tinggal kita. Nah, perubahan iklim menuntut kesadaran ya bahwa kita harus membuat tindakan nyata dari setiap individu untuk mengurangi dampaknya dan menjaga keberlanjutan bumi. Oke, demikian ya kesimpulan dari Ibu. Dan selanjutnya kita akan mentes perasaan terkait pembelajaran kita. Nah, refleksi pembelajaran. Apakah kalian sudah cukup memahami pembelajaran hari ini? Misalnya belum memahami, silakan angkat tangannya. Yang belum memahami? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Cukup memahami, silakan. Oke, keren. Oke, silakan turun. Kemudian sangat memahami, dipersilakan. Wow, sangat memahami ya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dengan Ibu menanyakan terkait perasaan. Ini ya, bikin ekspresi perasaan kalian. Jika bahagia gimana, marah gimana, kalau marah haha gitu ya. Gimana? Kalau senang gimana? Apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Ada yang marah? Tidak ada. Tidak ada? Oke, baik. Yang senang? Tawa ya, oke, keren ya. Yang menangis? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti pelajaran kita cukup sampai sekian. Dan sebelum itu, lihat dulu samping kiri kanan apakah ada sampah kita, biar kelas kita menjadi kondisif dan baik. Lihat dulu ya. Sudah? Kalau ada, nanti disimpan, nanti ke box sampah dibuang dulu. Persiapkan bukunya dan sebagainya, kita siap-siap untuk beristirahat. Dan sebelum ada berdoa dulu ya. Ada berdoa nggak? Kalau belajar berdoa nggak? Karena kita harus berdoa. Kita mau apa saja, oke? Siap? Petugas doanya hari ini siapa yang untuk istirahat? Oke. Cika. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Cika. Masih semangat? Semangat!